أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله. Pada pertemuan kita yang terakhir itu kita telah membicarakan tentang orang-orang yang boleh, orang-orang yang akan membunuh Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan mereka telah menghukum umatnya, dan mereka juga telah melarang Utsman bin Affan bersolat di Masjid Rasulullah SAW, dan juga mereka melarang Utsman tidak boleh minum dari sumur yang telah, yaitu sumur rumah yang telah dibeli oleh Utsman dengan hartanya sendiri. Kemudian mereka orang-orang yang bos, yang boleh itu telah menuntut Utsman dengan hal-hal yang tidak ada di dirinya Utsman radhiyallahu taala anhu, yaitu mereka mengatakan bahwa Utsman adalah orang yang bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dia memilih keluarganya untuk diletakkan atau ditaruh sebagai pejabat-pejabat besar negara. Dan saya telah menjelaskan bahwa omongan itu tidak benar. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berkata bahwa lam yuwalli Utsman rajulan sawiyan adlan wa qad walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Attab bin Usayd ala Makkah wa ibn 20 sana. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Utsman bin Affan telah menaruh seorang lelaki sebagai gubernur atau sebagai pejabat, itu adalah di tempatnya, katanya Ali bin Abi Thalib. Dia seorang hajin Utsman bin Affan, dan mereka diletakkan di tempatnya. Dan Rasulullah SAW telah mengangkat yaitu Attab bin Usayd sebagai wali ala Makkah, yaitu gubernur Makkah, yang umurnya waktu itu 20 tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu dia mempunyai contoh dari Rasulullah SAW dan contoh dari Abu Bakar wa Umar. Dan singkat pembicaraan kita bahwa inna aqarib Utsman radhiyallahu taala anhu qad taqallada aghlabuhum an muhammal walayati fi ahdi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Bahwa keluarganya Utsman bin Affan yang telah diangkat oleh Utsman bin Affan itu dahulu sebelum Utsman, itu di zaman Rasulullah SAW dan di zaman Abu Bakar Siddiq wa Umar, mereka juga diangkat oleh mereka itu sebagai gubernur. Wa kanu ahli najdatin wa kifayah, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk hal itu. Yani mereka itu mempunyai kemampuan untuk menjadi pejabat atau menjadi gubernur. Wa mereka adalah orang-orang yang terbuka, orang-orang yang mempunyai ilmu. Wala ya'tad bi kalaman la wa'fi. Jadi orang-orang yang mengatakan menuduh Utsman seperti itu, kita tidak memperdulikan atau kita harus mengabaikan omongan mereka itu, karena idul kalam fi nasir tarian yaqum ala mawazin at-tasaddud wal 'adl wal insaf. Karena omongan manusia itu harus ditimbang dengan keadilan dan tasaddud, dan harus dia tasaddud. Jangan menuduh orang begitu saja, mesti ada dalilnya. Dan Utsman bin Affan juga dituduh sebagai dia memberi harta kepada keluarganya. Wa ma qawluhum bi anna Utsman kana yamna aqaribahu al-mal, yumkin al-qawl bi anna siratahu sallallahu ta'ala anhu bi aqaribihi wa dawihi tubatil janiban min jawazib al-islam karimati rahimati. Utsman dahulu sering memberi kepada keluarganya adalah uang, hartanya diberikan kepada keluarganya. Dan Utsman berbuat demikian itu bukan sekarang, itu dia menjadi khalifah, tapi dari dahulu Utsman itu seorang dermawan. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah, banyak
dan juga dia mengeluarkan hartanya untuk keluarganya. Itu adalah sifat Islam yang baik. Islam menganjurkan kepada kita agar kita ini mengeluarkan atau membantu keluarga kami yang tidak mampu. Itu Allah SWT berfirman, "Qul as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah, wahai Muhammad, saya tidak meminta kepada kalian yaitu upah. Saya berbuat ini karena kalian ini adalah famili saya, keluarga saya. Wa qawluhu ta'ala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin ibn sabil. Dan Allah SWT mengatakan, berikan kepada keluarga kalian, yaitu zakahnya itu diantara yang paling utama diberikan kepada keluarganya. Dan orang-orang miskin dan orang-orang ibn sabil. Orang-orang yang ibn sabil itu orang-orang yang dalam perjalanan, tidak mampu dia dalam perjalanan, itu dia punya hak untuk menerima zakat. Dan ini adalah sifat yang baik buat Rasulullah, buat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu adalah pujian buat Utsman bin Affan. Wa kama anna sifatul jami' dan amaliyah min sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Dahulu sering memberi hartanya kepada akoranya, kepada familinya. Kata apa Nabi SAW, Ammul Abbas, malam yuqa hatta indama warada alaihi malam min Bahrain. Datang harta dari Al-Bahrain, dari negara Al-Bahrain, itu untuk mereka Rasulullah mendapatkan harta dari negara Al-Bahrain, itu harta itu yang paling banyak diberikan kepada pamannya, yaitu Ammul Abbas bin Abdul Muttalib. وولي عليا وابن عمي وصهري لأفضل سائر المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة. Dan dia telah mengangkat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya dan mantunya. Diangkat sebagai untuk dikirim ke Yaman. Dia dikirim ke Yaman waktu itu Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan itu bukan hal yang baru. Dia mendapatkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa kana Utsman radhiyallahu ta'ala an karimul akhlaq zahya Ibn Katsir wa karamul ghazir." Jadi Ibn Katsir berkata bahwa Utsman ini terkenal bahwa di zaman jahiliyah bahwa dia adalah orang yang dermawan, mempunyai akhlak yang tinggi, pemalu. Wa karamul ghazir, dan dia pernah ghazir dan keras apabila memberi itu. Wa yu'tir ahlahu wa aqaribuhu fillah. Dan dia mengutamakan keluarganya dahulu. Ta'alluqan billah agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di qulubihim mata' dunia al-fani. Lalam yuraqibu fi kitab ma yaqwa ala yasna kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuta aqwaman wa yadau akharin. Dan Utsman ini adalah mendapatkan contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah dahulu memberi kepada seorang dan tidak diberi kepada orang yang lain. Utsman juga berbuat demikian. Apalagi Utsman berbuat kepada keluarganya, itu hal yang saya terpuji. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu qabla an yali khilafah jadi diberi kekorobati kathirul dzurri lahum min muslimin. Dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu sebelum dia menjadi khalifah, dia dahulu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Kathirul dzurri lahum min muslimin, dan sering memberi kepada keluarganya dan kepada orang-orang muslimin. Yang terkenal bagaimana kalau dia berbuat demikian. Utsman bukan memberi uang negara untuk familinya, tidak, dia memberi dari uangnya yang murni kepada keluarganya. Hatta qala wa kuntu al-afiyal kabira ar-rahiba min kulli mali azman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ana yawma idin syai'un gharib. Dahulu di zaman Abu Bakar Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, saya memberi pemberian yang besar kepada keluarga itu. Dan waktu itu saya, harta saya belum seperti sekarang. Waktu saya masih muda waktu itu. Dan sekarang saya sudah tua. Apakah itu ala asnan ahli baiti. Wukuni umri. Wajahkan lagi li min ahli. Kalau belum itu nama qalu. Waktu saya sudah tua. Saya punya uang banyak. Saya memberikan kepada keluarga. Kemudian orang-orang yang musyrik, orang-orang ini, orang-orang yang boleh berkuar, mengatakan menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Ya Utsman. Dan juga orang-orang Al-Khawarij yang mengepung rumahnya Utsman dan ingin membunuh Utsman, itu mereka adalah di antara tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Utsman, yaitu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dia telah membakar Al-Quran.
فأما إحراق المصائب وجمع الناس على مسجد واحد ويعتبر العلماء العارفون من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. Jauh di zaman Utsman itu telah banyak terdapat perselisihan antara umat Islam di seluruh negara Islam. Setiap negara itu fanatik dengan pembacaan titulan. Di Al-Quran dahulu itu Al-Quran itu apabila seorang mempelajari Al-Qiraat, yaitu macam-macam Al-Qiraat itu 7, 10, 11 ada mushaf, ada bacaan hafaz, ada bacaan waris, ada banyak bacaan juga. Setiap negara itu ada bacaannya, bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi ada Kufa yang baca Ibnu Mas'ud, mereka mengatakan ini yang benar, yang lain salah. Maka kalau Utsman yang ambil mushaf, yaitu mushaf yang ditulis oleh Zaid dan teman-temannya di rumahnya. Pertama yang mengumpulkan itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian waktu mati Abu Bakar dipegang oleh Umar bin Khattab, waktu mati Umar bin Khattab dipegang oleh anaknya Hafsah istri Rasulullah SAW, kemudian diambil oleh Utsman bin Affan, dan mushaf ini dijadikan satu ditulis oleh orang-orang yang bisa nulis dari ashab Rasulullah SAW, dibikin banyak. Pokoknya 20-30 dikirimkan kepada negara-negara Islam, harus kalian baca seperti ini supaya tidak terjadi perselisihan. Dan itu dikumpulkan, Quran yang lainnya itu dibakar oleh Utsman bin Affan. Jadi bacaan kita ini adalah satu, yaitu qiraat satu yang kita baca secara ini. Seperti Quran yang kita baca secara ini. Ini adalah kebaikan dari Utsman bin Affan, bukan tercelah Utsman bin Affan dia berbuat demikian. Ini adalah perbuatan yang sangat berharga dari Utsman bin Affan, yang berjasa Utsman bin Affan. Yang dia mengumpulkan Al-Quran dalam bacaan satu, itu adalah hal yang terpuji buat Utsman, bukan hal yang tercelah buat Utsman. Tetapi orang-orang munafik ini, orang-orang Khawarij ini, telah menuduh Utsman dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, apa yang diperbuat oleh Utsman bin Affan itu adalah perbuatan yang terpuji. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدخل على عثمان فنسخ المصائب فيقول له إن أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah dia masuk ke rumahnya Utsman, waktu itu Quran sudah ditulis dengan bacaan satu ini supaya umat Islam bersatu dengan bacaannya. Dia mengatakan apa Abu Hurairah? Fayaqulu asabtu wa engkau telah benar dan engkau telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau buat ini adalah yang benar, kata Abu Hurairah. Wa amma Islam Utsman radhiyallahu ta'ala sholat di Mina, dan juga Utsman dituduh bahwa Rasulullah SAW dahulu apabila berhaji, ya Rasulullah waktu berhijrah ke kota Madinah sudah berhijrah itu Rasulullah adalah satu kali berhaji. Bagi Rasulullah SAW waktu dia di Mina itu Rasulullah SAW yaqsir awal sholat jamaah sholat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi Utsman lah, waktu di Mina dia, waktu Islam sudah tersebar di seluruh dunia dan banyak orang masuk ke agama Islam dan banyak orang baju Arab yang tidak mengerti agama itu masuk Islam. Maka Utsman membaca, bersolat, sholat zuhur 4 rakaat. Maka dituduh dia membuat bid'ah baru karena Rasulullah SAW dahulu sholat 2 rakaat. Dan dia kata buat 4 rakaat. Tapi Utsman, dia keluar dari Mina. Dia keluar dari Mina. Bagaimana saya sholat jamaah? Dan juga alasan Utsman juga agar orang-orang Badui ini, orang-orang Arab yang tidak mengerti Islam, supaya tahu dia bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau dia sholat 2 rakaat, dianggap oleh mereka bahwa sholat zuhur itu 2 rakaat. Maka Utsman berbuat 4 rakaat. Gitu loh. Dan apa yang diperbuat oleh Utsman itu ada dalilnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih tentang apa? Tentang khulafa ar-rasyidin ini, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, kata Rasulullah SAW. Agar kalian memegang teguh kepada ajaranku, sunnatku dan sunnat khulafa ar-rasyidin, dan Utsman dengan khulafa ar-rasyidin. Jadi apa yang diperbuat oleh Utsman itu tidak dari, yakni tidak hal yang tercela. Ya. Dan juga Allah sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina raka'atain wa Abu Bakar wa Umar wa ma'a Utsman sadran min imarati bima'atammaha. Dahulu kami bersolat dengan Rasulullah SAW di Mina 2 rakaat. Dan Abu Bakar dan Umar juga dan sebagian dari pemerintah Utsman bin Affan. Tapi terakhir Utsman sholat 4 rakaat. Karena alasan tadi yang saya sebutkan itu.
Karena orang-orang Badui itu tidak tahu, dia kira bahwa sholat zuhur dan sholat asar itu 2 rakaat nanti. Maka Utsman menjadikan 4 rakaat. Dan juga di sholat Jumat dia membuat azan yang kedua. Dan ini sama Rasulullah azan ke-1 dan sekarang kok bikin kedua. Terus Utsman punya alasan itu karena orang muslimin yang sholat itu banyak. Dan kota Madinah telah orang-orang muslimin di kota Madinah banyak di zaman Utsman bin Affan, bukan di zaman Rasulullah SAW atau di zaman Abu Bakar wa Umar. Maka mereka tidak mendengar azan itu. Jadi dibikin sama Utsman azan 2 kali. Dan Utsman itu berhak dia berbuat demikian karena dia adalah contoh yang baik. Dia dengan khulafa ar-rasyidin. Jadi apa yang diperbuat oleh Utsman ini bukan bid'ah saja. Jadi dia sebut di situ, "Anahu zakal adzan tsani yaum Jum'ah wa bid'atun." Penjawab ala dzalik, jadi dikatakan di anna sunnah al-khulafa ar-rasyidin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disunatkan oleh Utsman bin Affan karena dia dengan khulafa ar-rasyidin dari itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawat Imam Al-Bukhari min tariq Sa'id bin Yazid an Utsman radhiyallahu ta'ala zakal adzan tsani bi khilafatihi lamma kathara masjid Madinah. Utsman telah membawa azan kedua 2 kali ya, 1 kali kemudian Utsman 2 kali kedua dua azan yang kedua. Karena waktu itu orang-orang muslimin banyak di kota Madinah dan tidak mendengar azan itu. Tidak ada mikrofon dulu. Wa bi riwayat Ibnu Majah wa Nasa'i fa'adzan bis-sawaq di arah al-suq qabla khuruji li'lam an-nas min al-jum'ah al-hadarat. Azan yang pertama itu menunjukkan bahwa Jumat sudah dekat. Nah, harus kalian bersiap-siap itu. Fa'ulna bidzalik karena maslahah dari proses biarkan azan sekali. Maslahah waktu itu telah mengharuskan Utsman menjadikan azan yang pertama, azan kedua. Karena orang muslimin memerlukan hal seperti itu. Wa illa law kana al-amr khilaf sunnah la ankaru alaihi kibar sahabat. Kalau memang betul itu bid'ah. Waktu itu banyak sahabat Rasulullah SAW begitu. Pasti akan protes kepada Rasulullah SAW apabila itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Tetapi sahabat Rasulullah SAW diam dan menyetujui apa yang diperbuat oleh Utsman bin Affan. Dan mereka waktu itu banyak di kota Madinah sahabat Rasulullah SAW. Kemana Ali yang radhiyallahu anhu lam ya'mur bi salat hadal adab. Waktu Ali menjadi khalifah pun dia berbuat demikian. Kalau memang itu kita akan digagalkan atau dianukan oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib pun meniru Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Artinya bahwa Ali bin Abi Thalib pun setuju dengan perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala tadi. Dan juga apa yang seperti yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Umar bin Khattab mengumpulkan manusia di Ramadan agar mereka itu sholat Ramadan, sholat tarawih jamaah di masjid. Jadi zaman Rasulullah SAW pernah sholat pertama kali, kedua kali, ketiga kali, kemudian Rasulullah SAW duduk di rumahnya di sholat tarawih. Dua sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya tidak berbuat demikian karena nanti saya takut kalian mengatakan bahwa sholat tarawih ini wajib, menjadi wajib nanti sholat. Padahal sunnah. Itu adalah pelajaran dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian orang-orang muslim sholat sendiri-sendiri. Maka Umar bin Khattab dikumpulkan menjadi satu orang imam ya, menjadi imam, disolli alaihi, itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya hak demikian karena dia adalah wahid min khulafa ar-rasyidin. Jadi apa yang dibuat oleh Umar bin Khattab ini tidak suatu hal yang baru. Dan juga mereka menuduh Umar bin Khattab seperti yang katakan sebelum ini bahwa Umar tidak hadir Badar, perang Badar, tidak hadir perang Hudaybiyah, dan dia lari di waktu Uhud, perang Uhud. Mereka menuduh demikian. Pada suatu hari ada orang dari ahli Mesir. Dia Rasul min ahli Mesir dari Mesir. Haji al-Bait, dia datang untuk berhaji. Fara'a qauman julusan. Dia melihat orang-orang duduk di Masjidil Haram. Faqala, man haula'i qaum? Siapa orang-orang ini? Orang Mesir itu mengatakan, siapa orang-orang ini? Qalu haula'i Quraisy, ini adalah Quraisy. Faqala, orang Mesir tadi berkata, "Man asy-syafi'in?" Siapa yang paling alim di antara mereka? Qalu Abdullah bin Umar. Qalu Abdullah bin Umar ini yang paling alim, anaknya Umar bin Khattab.
Kemudian dia bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Ibn Umar, ini asailuka an syai'in fahaddithni anhu." Wahai anaknya Umar, saya bertanya kepadamu, maka jawablah dengan yang benar. Hal ta'lam anna Utsman qarra yawm Uhud. Apakah telah mengetahui bahwa Utsman telah lari waktu Uhud, perang Uhud? Qala na'am, katanya siapa? Abdullah bin Umar. Qala hal ta'lam annahu taghayyaba an Badr wa lam yashhad. Apakah kau tahu bahwa Utsman ini tidak mengikuti perang Badar? Na'am, katanya Abdullah bin Umar. Betul. Qala hal ta'lam annahu taghayyaba an Badr dan juga dia tidak hadir bai'atul ridwan. Artinya begitu lagi dia kami Abdullah bin Umar na'am. Qala rajul Allahu akbar. Orang ini modelnya dari Khawarij ini. Waktu dia mendapatkan bukti-bukti dari Abdullah bin Umar, kemudian jadi maka dipegang sebagai Allahu akbar. Allah betul ini tujuan-tujuan ini. Qala bin Umar, kemudian dia bilang, bin Umar tahu apa maksudnya. Saya tahu. Tiga sini katanya Abdullah bin Umar. Qala bin Umar, ta'al billah. Saya jawab kepada anak, kenapa? Dia itu ketika hadir Uhud, jangan begitu saja kalau ambil begitu saja. Aku akan menjelaskan kepadamu. Amma firarum yawm Uhud. Saya telah mengatakan bahwa Utsman telah lari. Tanya kepada saya bahwa Utsman lari di Ghazwat Uhud. Saya mengatakan benar. Apa sebabnya? Tak bilang ini. Fa'ashhadu anna Allah adha anhu wa ghafara lahu. Ada bersaksi, saya bersaksi bahwa Allah telah memaafkan dia dan memaafkan orang-orang yang berbuat seperti Utsman, bukan dia terhadap yang lari. Yang larinya Utsman itu bukan karena dia pengikut, bukan, karena menjaga. Kami sudah tahu, saya telah jelaskan peperangan Uhud waktu itu bagaimana terjadinya peperangan Uhud. Dan Allah SWT memaafkan mereka. Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, "Tawallu minhum yawma taqal jam'ani." إنه استجلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Allah SWT mengatakan bahwa Allah SWT mengampuni mereka. Sudah selesai sudah. Jangan diungkit-ungkit seperti Abdullah bin Umar. Wa amma taqayyuhu an Badar. Dia tidak hadir Badar. Yaitu karena waktu itu fa'innahu kana tahta binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah. Itu bahwa Utsman ini kawin dengan anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah waktu itu sakit. Utsman ingin ikut perang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarangnya. Rasulullah mengatakan, duduklah di kota Madinah bersama istrimu, rawat istrimu. Faqala Rasulullah SAW, "Inna laka ajran rajulin man syahada Badran wa sahih." Engkau apabila tidak ikut perang Badar dan engkau merawat anakku Ruqayyah, engkau akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan pahala di perang Badar. Dan engkau akan mendapatkan ghanimah seperti mereka. Ya Rasulullah SAW. Wa amma taqayyuhu an bai'atir ridwan. Kalau dia tidak hadir di bai'atir ridwan di Sulh Hudaybiyah, kalau kana ahadun azza bi batni Makkah min Utsman la ba'dahu wa kanahu. Karena Rasulullah SAW memintai Utsman karena Utsman dikirim ke kota Makkah untuk mengatakan kepada Quraisy bahwa Rasulullah SAW datang bukan untuk perang tetapi untuk umrah. Itu berarti bahwa Rasulullah SAW memintai Utsman. Bapak Rasulullah SAW waktu bai'atul ridwan, waktu Utsman di sana ada kabar, yaitu kabar buruk tidak benar bahwa Utsman terbunuh, kutil. Maka Rasulullah SAW untuk membalas perbuatan Quraisy ini, Rasulullah minta kepada sahabat-sahabatnya agar berbaiat untuk memerangi Quraisy karena mereka membunuh Utsman alaihissalam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sahabat Rasulullah jumlahnya waktu itu 1.400 sahabat berbaiat kepada Rasulullah SAW. Berbaiat untuk apa? Untuk mati. Untuk mati untuk apa? Untuk membalas darahnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi baiat Rasulullah ini gara-gara Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Salaman kepada baiat itu salaman kalau rijal, kalau perempuan tidak ucapan saja. Kalau gitu 1.400 orang laki-laki baiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang tangannya yang kiri. Tangannya Rasulullah SAW sebagai tangannya Utsman. Dia mengatakan, Utsman, ini buat Utsman. Ada suatu kehormatan buat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang luar biasa. Kemudian ini dijelaskan oleh Abdullah bin Umar kepada orang Nabi
وكان في أثر الصلاة بعد ما فات عثمان إلى مكة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدي اليمنى هذه سيدي عثمان diangkat tangannya yang kanan bukan yang kiri. Letakkan di jalannya yang kiri dibahasakan ini tangannya Utsman kata Rasulullah SAW. Fabarak fitiha ala yadi faqala hadha li Utsman faqala ibn Umar hatta sudah dijelaskan oleh ibn Umar ngerti ini sekarang maksudnya tersiul bahwa ini orang-orang saya itu jangan teguh jangan mengatakan begitu saja ini alasannya Fulan berbuat demikian, Fulan begitu. Oh, kenapa kok dia berbuat demikian? Harus kau tahu. Nah, kalau mau saya ini kanan, itu seperti dia berpikirkan. Katakan kepada orang-orang di sana. Kalau Ibnu Umar kita dia maaf. Setelah tujuan-tujuan itu, mereka tidak punya alasan sama sekali. Berapa tujuan yang dituju Utsman bin Affan yang dituju itu 8, semua tujuan itu kosong melongkong. Ya ada artinya dan tidak alasannya sama sekali. Ma'ana hadhihi syubhat la tatamassak bil bughad wal fasilah. Dalil-dalil tadi atau tujuan-tujuan tadi dipegang teguh oleh orang-orang bughad, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang munafikin, orang-orang khawarij yang ingin membunuh Utsman yang zalim itu batil. Pekerjaan mengumpulkan mereka berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Dari Mesir, dari Kufah, dari Basra untuk membunuh Utsman. Wa asar Amirul Mukminin di Madinah dan mereka mengepung Utsman bin Affan di rumahnya di Madinah. Wa talabu minhu an yaqa'at min al-khilafah. Mereka minta agar Utsman meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Awal qatl atau dibunuh, kalau tidak mau dibunuh. Pada kalau Abdullah bin Umar ala Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu ta'ala, maka Abdullah bin Umar masuk ke rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dia mengatakan tidak mau kita dari didukung pendapatnya Utsman bahwa dia tidak mau meletakkan jabatan. La'alla yatanazal al-khilafah, jangan engkau mau ya Utsman meletakkan jabatan. Dan Rasulullah SAW berwasiat kepada Utsman bin Affan, nanti engkau akan menjadi khalifah kata Rasulullah. Dan nanti engkau akan dikepung dan akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak benar, yang orang-orang yang boleh. Mereka akan minta kepadamu agar engkau meletakkan jabatan. Jangan mau, kata Rasulullah SAW. Dan jangan dilawan. Biar engkau mati, kata Rasulullah SAW. Maka itu dipegang teguh oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan dia tahu akan mati. Utsman tahu dia akan mati. Bahwa omongan Rasulullah SAW itu hakun. Benar. Padahal kalau Abdullah bin Umar al-Amirul Mukminin Utsman tidak mau kita oleh Allah tanazal al-khilafah. Wa nafsuhu tahta dhaqt al-qisas. Abdullah bin Umar mendatangi Utsman ini agar mendukung Utsman jangan sampai meletakkan jabatannya. Karena mereka ini telah mengepung rumahnya dan menekan Utsman. Wadhalika maqafa an yakun usbatan lima sayati ba'da. Apabila Utsman meletakkan jabatannya dan menyerah kepada orang-orang yang zalim ini, nanti itu menjadi contoh buat yang lain-lainnya. Nanti apabila datang khalifah diberbuat untuk Utsman ini. Jadi jangan mau ya Utsman kata Abdullah bin Umar. Fadaqala alaihi yaqul kama kullama kariha an-nas amiruhum aw imamuhum qala'u yaqul Nafi' ini berbantu Abdullah bin Umar. Membantu untuk dia berkata bahwa Abdullah bin Umar ini jaqala Ibnu Umar al-Utsman inda al-Mughirah bin Ahmad. Abdullah bin Umar waktu masuk ke rumahnya Utsman bin Affan dan dia melihat yaitu Al-Mughirah bin Ahmad sama Utsman bin Affan. Yaqul Nafi' maulid bin Umar lahu suhbah dan Al-Mughirah bin Ahmad ini adalah sahabat Rasulullah SAW juga. Faqala unzur ma yaqulu haula. Katanya Utsman bin Affan kepada Abdullah bin Umar. Lihat apa yang dimaui oleh atau diminta oleh orang-orang ini. Utsman berkata kepada Abdullah bin Umar ini, "Unzur ma yaqulu haula, yaquluna islaha wa la taqtul nafsak." Mereka mengatakan letakkan jabatanmu, jangan engkau membunuh dirimu. Faqala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza qala'ta." Apabila engkau meletakkan jabatanmu, amukhalladun anta di dunia. Apabila engkau meletakkan jabatanmu dan engkau tidak dibunuh oleh orang-orang ini dan engkau sama, apa engkau akan hidup saja di dunia ini? Kalau Utsman dari Rasul tidak. Aku terus mati. Orang semua akan mati. Rasulullah SAW belum baca sudah mati. Kalau
ilah takhlaqha. Hal yaziduna ala an yaqulu. Apabila engkau tidak mau meletakkan jabatan, yaitu mereka yang paling top yang diperbuat oleh mereka, engkau akan dibunuh. Engkau akan dibunuh. Paling top. Kalau lah karena Allahnya anak tahu dulu. Fa'ilah takhlaqha. Hal yaziduna ala an yaqulu. Apa mereka berbuat lebih dari engkau akan dibunuh masih Allah. Yang paling top yaitu akan dibunuh. Qala fahal yamlikuna laka jannatul awnar. Apakah mereka itu mempunyai surga atau neraka? Karena surga dan neraka itu karena Allah SWT, bukan di tangan mereka. Apakah hal yang dikut, apakah mereka itu mempunyai hak atau memiliki surga atau neraka? Allah ya Allah. Qal fala ara an takhlaq qamisan qad masaqa Allah faqad sunnah. Jangan engkau meletakkan jabatanmu wahai Utsman. Karena jabatan ini telah Allah SWT yang lagi al-fasaka yang kau dipakai oleh Allah SWT itu. Setelah diangkat oleh Allah SWT sebagai khalifah. Jangan engkau meletakkan jabatan ini nanti menjadi sunnah. Ulama karya Allah setiap kaum benci sama khalifahnya kepada pemimpinnya, fatalu atau qalau atau diletak atau diletakkan jabatannya. Semua apa yang terjadi sekarang ini saat ini. Kalau datang muncul presiden atau muncul pemimpin, ini akan dijatuhkan. Terus hakada di sini. Maka Allah tidak mau. Karena apabila berbuat demikian menjadi sunnah nanti. Kalau datang pemimpin, kaumnya nanti ingin menjatuhkan pemimpin itu. Terus begini. Walidha ra'a Utsman radhiyallahu ta'ala anhu khair fi sabr wa zakat. Maka Utsman melihat bahwa yang paling baik untuk dirinya yaitu sabar dan dia harus kokoh. Dan dia harus sabar. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan kepadanya demikian. Wa an yabi'na nafsahu bi salahi dini. Untuk menjual dirinya untuk perbaikan agamanya. Yang dikorbankan dirinya demi agamanya. Fajaja binafsillah. Maka jiwanya Utsman bin Affan ini dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lamma khusira, dan demikian waktu dia dikepung oleh orang-orang yang boleh ini. Kalau sahabat Rasulullah SAW seluruhnya berkata, ya Amirul Mukminin ala tuqatil. Ya Amirul Mukminin itu kenapa untuk memerangi mereka? Melawan mereka. Kalau katanya dia, la inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahda ilayya ahdan. Bahwa Rasulullah SAW telah janji kepada suatu janji, yaitu wa inni sabiran nafsi alaihi. Dan saya mengajar teguh janjinya Rasulullah SAW itu dan saya akan sabar dengan apa yang diperbuat oleh mereka itu. Dan Nabi SAW oleh Utsman. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, pernah mengatakan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Utsman, Rasulullah mengatakan, ya Utsman, asallah qamisaka qamisan min ba'di. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian kepada menjadi khalifah, menjadikan engkau nanti menjadi khalifah setelah aku, kata Rasulullah. Fa'in aradakal munafiqun ala qalbihi. Apabila orang munafik dikatakan oleh Rasulullah bahwa yang akbar oleh Utsman min al-khawarij itu munafik. Fa'in aradakal munafiqun ala qalbihi fala taqla'u. Apabila orang munafik ini yang membunuhmu nanti, yang akan membunuhmu, meminta kepadamu agar kita meletakkan jabatanmu, jangan mau. Ya Rasulullah SAW. Yaqulu dzalika khalaqan. Rasulullah SAW mengatakan demikian 3 kali. Wa fil hadits dalalah wadihah anna haula al-khawarij lam yakunu kullu adlin wa haq. Dalam hadis ini, hadis Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha, dikatakan oleh Rasulullah SAW ini benar. Bahwa orang Khawarij ini mereka tidak meminta kebenaran, tetapi mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa inna ma hum qaumun maradu an-nifaq, mereka adalah orang-orang munafiqin. Yastakbiruna tahta syi'ar al-islah. Mereka bersembunyi yaitu di bawah lambang kebaikan untuk memperbaiki negara. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa la yu'raf fi asl min usul Islam jamaah aw ta'ifa ashad bi asl al-Islam wa usul al-munafiqin. Tidak pernah orang-orang muslim menjumpai kelompok berbahaya seperti berbahayanya orang-orang munafikin, orang-orang munafikin dan orang-orang Khawarij.
Wastamara al-asrar dhalim ila suwat dhalama. Dan mereka itu telah mengepung rumahnya Utsman radhiyallahu taala anhu berhari-hari. Dan mana minul ma' dan tidak boleh minum. Dan tidak boleh sholat di masjid Rasulullah SAW. Wa asyara Utsman radhiyallahu taala anhu alladhi hasaru, dan Utsman telah menjiduk mereka di jendela-nya. Karena tidak boleh keluar Utsman bin Affan. Utsman bin Affan untuk mengatakan kepada mereka, mungkinkah hati-hati mereka itu bisa lunak? Dikatakan oleh Utsman, lima takdirunah. Kenapa kalian ingin membunuh aku? Waktu sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi'adzalah. Tidak boleh jarak seorang muslim itu dibunuh atau mengalir itu dengan tiga hal, yaitu kufur pada Islam, setelah dia masuk Islam kemudian dia murtad, atau zina pada Islam, atau dia setelah kawin kemudian dia berzina, atau dia membunuh seorang jiwa di ghairi haqqin, tidak ada alasannya. Allah yang dia berdui Allah, masa itu di jahiliyah melalui Islam. Oh, saya tidak pernah berzina di jahiliyah melalui Islam. Jadi Allah mengatakan, wala akhadtu an-nalisi bidini badalan mudwa jahiliyah. Dan saya tidak mengungkap di hati di pikiran saya bahwa saya menginginkan agama lain sama agama Islam. Kemudian saya masuk Islam. Wala qataltu nafsan, dan saya tidak pernah membunuh jiwa. Lima taqtulunani, kenapa kalian membunuh aku? Wa qala ma kana Utsman radhiyallahu ta'ala an yaqulu al-muhaddithin khatibu wa yudhkiru bi muwafaqat rasul bi mawaqifi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allahum yalinun, lakinnahum lam yaf'alu. Disebut sama Utsman, saya dulu berjasa, saya berbuat jasa, untuk apa Utsman? Bukan berjasa kemana? Sekarang untuk melunakkan hati-hati orang munafikin, orang khawarij, tapi mereka tetap keras. Hatinya keras, tidak mau. Lama khusyuk Utsman, su'iqah bidari. Waktu Utsman telah dikepung oleh orang-orang munafikin, orang-orang khawarij ini. Asyrafu 'ala an-nas wa qala yashkukum billah. Hal ta'lamuna anna Rasulullah SAW yantaqada bi akhirah. Apakah kalian Utsman waktu mengatakan kepada orang-orang tadi yang mengepung rumahnya, orang khawarij, al-ulama, al-bughath, Utsman berkata, apakah kalian tidak mendengar? Pada suatu hari saya bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Umar, pergi ke Gunung Uhud, kemudian bergerak Gunung Uhud itu. Dan Rasulullah SAW yaqul, Uhud, jangan bergerak oleh Uhud. Sungguhnya di atasmu ada Nabi dan Siddiq, itu Abu Bakar Siddiq wa syahidan, dan dua orang syahid. Allah Ta'ala Ahmad mengatakan dia betul. Orang-orang munafik khawarij mengatakan dia betul. Orang yang syukur billah, saya minta kepada diri Allah. Katakan kepada dia yang syukur. Hal ta'lamuna anna Rasulullah SAW qala bi ghazwati al-usrati. Rasulullah SAW mengatakan di ghazwat Tabuk, man yunfiqu nafaqatan mutaqabbalatan. Siapa di antara kalian yang menginfak, mengeluarkan uangnya, uang yang diterima oleh Allah SWT. Wan nas yawma'idhin mu'sirun mashrutun, dan manusia yang tidak berkeadaan susah, tidak punya, pasti itu orang-orang muslimin. Faja'atu kullu dzalika al-fidri mali, saya kasih dari harta sepertiga dari apa namanya? Dari setara dari persiapan kita, sepertiga dari saya. Ya Allah bin Affan. Kalau Allah, mereka mengatakan dia benar. Kalau mereka cukup jelas, hal ta'lamuna anna rumah lam yakun yusra minha illa bi saman. Apakah kalian tidak tahu? Saya minta kepada kalian ini Allah, katakan dengan jujur kepadaku. Apa kalian tidak tahu bahwa bi'r rumah, sumur rumah yang dahulu dipegang oleh orang Yahudi, tidak boleh orang Muslim minum dari itu kecuali dengan saman, dengan apa namanya? Dengan uang. Saya membeli rumah itu. Faja'altu ala al-ghani wal faqir wal sabil. Saya beli itu bi'r rumah. Kalau tidak ada sumur yang tawar dan enak di Madinah, ingat di rumah itu. Saya beli dari hartaku yang murni, kata Allah. Saya menjadikan sumur berwakaf kepada orang-orang diminum oleh orang kaya, orang miskin, ibn sabil, istri-istrinya Rasulullah SAW, Rasulullah minum dari itu. Kalau na'am, mereka mengatakan dia tahu kita orang itu. Wakubel masalah, tapi mereka berhati keras mereka itu. Tidak mau, tidak lunak sama sekali. Dan mereka menginginkan Utsman terbunuh, dibunuh Utsman.
Maka waktu maktalah Utsman dibunuh. Roa Utsman radhiyallahu taala anhu bil manaqib sirat al-jannah. Utsman telah melihat mimpinya bahwa dia sudah dekat. Ajalnya sudah dekat. Fastaslama li amrillah, maka dia menyerah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Utsman telah melihat dalam mimpinya wa Utsman rajulun saleh wa min awliya'illahi al-muttaqin. Jadi apa yang dilihat itu benar, bahwa ajalnya sudah dekat, maka dia berkata. Warwal Hakim bi isnadin sahih ila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Hakim dalam isnadnya dalam bukunya sahih ila Ibnu Umar, dan ini hadis sahih bi isnadin sahih ila Ibnu Umar dari Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Utsman asbaha yuhaddithu an-nas. Utsman waktu pagi hari dia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Apa yang diceritakan oleh Utsman? Qala ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam firmana. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata Rasulullah sallallahu kepadaku, "Ya Utsman, aftur indana." Wahai Utsman, makanlah fitr bersama kami. Waktu itu Rasulullah Utsman melihat Rasulullah sallallahu dalam mimpinya bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, aftur ma'ana ghadan." Wa Utsman, makanlah bersama kami di fitr. Fitr Ramadan, apabila kita berpuasa kita berfitr. Aftur ma'ana ghadan ya Utsman. Fa asbaha radhiyallahu taala anhu sha'ima. Waktu dia melihat mimpi itu, dia berpuasa Utsman. Waktu hari Jumat. Waktu itu dibunuh. Hari itu dia dibunuh. Utsman radhiyallahu taala anhu. Artinya apa yang dimimpikan oleh Utsman bin Affan itu terjadi betul. Dia telah mati, dibunuh. Itu baru Khawarij. Orang-orang Khawarij itu telah menaiki rumahnya Utsman, masuk ke dalam rumahnya Utsman. Watatawazzaq siyufum dima'an tahirah. Dia dibunuh oleh pedang-pedang orang-orang jahat itu. Wa yaqra kitabillah. Dia waktu itu membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Fakanat awwal fatratan fasarat min jam'i ala hadhihi al-ayat. Tetesan yang pertama dari jalan Utsman, yaitu jatuh dari ayat ini. Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Diarahkan menetes di atas ayat Allah ini. Bahwa Allah SWT telah mencukupi engkau, telah mencukupi engkau. Yang mengatakan kepada Nabi-Nya, "Was-sami'ul 'alim," dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Selama kami orang Syria, orang-orang tadi waktu datang kepada Utsman, membunuh Utsman. Dia yang membunuh Utsman, yaitu dikeroyok Utsman itu dengan banyak. Jadi yang membunuh Utsman itu orang banyak. Di antaranya satu namanya Al-Ahmar. Dia orang dari Mesir, datang kepada Utsman, orangnya jahat, dipukul pedangnya disangkit oleh Utsman dengan tangannya, maka jari-jarinya yang kanan ini terputus. Utsman mengatakan, "Wah, silakan engkau. Tangan yang kanan ini adalah orang yang pertama menulis dengan tangan saya ini yang suci ini, saat saya menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala." Karena Utsman adalah mencatat wahyu. Dia itu adalah salah satu dari orang yang menulis orang yang pertama menulis ayat Allah. Turun Jibril membawa ayat Allah. Itu penulis saya yang menulis dengan tangan ini agar yang putus ini. Maka yaquluna mata min rajulin qawiyya. Tidak ada di antara mereka yang membunuh Utsman atau terlintas di hatinya atau senang atas terbunuhnya Utsman kecuali dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mati diranjang atau mati dengan baik, itu tidak ada. Semuanya yang mengepung rumahnya Utsman atau orang yang senang dengan kematian Utsman dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi mastaraka adam di qadri Allah dan marah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu di antara mereka yang ikut serta membunuh Utsman atau menginginkan Utsman terbunuh kecuali dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jalla lam ya'mul adh-dhalimin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang zalim begitu saja. Dan azallahum, dan Allah SWT menghina mereka, wa'zahum, wa'ntaqama minhum, dan Allah SWT membalas kejahatan mereka. Walam yanju minhum ahadun, tidak ada di antara mereka yang selamat. Tidak ada satu mereka yang selamat.
Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Allah SWT apabila menghancurkan suatu negara, kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun, dan dia berbuat perbuatan yang zalim, sungguh perbuatan atau pembalasan Allah SWT sangat pedih. Yaqul inna akhdahu alimun syadid. Wa ba'da an qatalahum Allah. Setelah mereka membunuh Utsman, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Tabayyana lin-nas maqsadahum. Telah jelas terhadap mempersingkat apa yang diinginkan orang-orang pembunuh-pembunuh tadi. Mereka mengatakan bahwa kita menginginkan kebaikan, ternyata bohong omongan mereka itu tidak benar. Ngajak ba'dhum 'ala ba'dhin ba'da qatl Utsman. Setelah terbunuh Utsman, mereka satu sama lain yunadi, satu sama lain berkata, ayo kita beli betul mal, ayo kita rampas uang-uang harta orang muslimin. Ini terbongkar apa yang dicita-citakan oleh mereka itu. Bukan Islam, bukan kebaikan. Dan mereka akan nyolong, mencuri uang-uang orang-orang muslimin. Orang lu, padahal kita diskusi ala baitul mal, fasami'un khazanatul bait. Maka orang-orang yang menjaga rumah baitul mal tadi orang ya najah, maka lari. Orang-orang menjaga hartanya orang muslimin tadi, karena orang-orangnya akan menyerbu, yaitu rumah tadi akan diambil. Karena Allah al-Qadha yasluku bima qalu, karena mereka itu tidak benar apa yang dikatakan bahwa kita ingin memperbaiki negara. Mereka akan yaitu mereka itu ingin untuk membuat kerusakan di atas bumi ini. من أن قصد قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما جاءوا أنهم قاموا بأجله وكذبوا أنهم قصدوا الدنيا. Yang dimaksudkan oleh mereka itu dunia, bukan akhirat, bukan kebaikan. وهذا رجل يطوف حول الكعبة بعد مقتل عثمان من هؤلاء الكفار. Di antara satu orang dari orang-orang yang membunuh Utsman, yang mempunyai keinginan untuk membunuh Utsman, dia pernah bertawaf di Ka'bah setelah Utsman terbunuh. Allahumma ighfirli, dia mengatakan, ya Allah ampuni aku. Orang tadi mengatakan demikian. Wala adunnu annaka taghfiruni, katanya dia sendiri mengatakan, saya kira ya Allah kau tidak akan mengampuni aku karena dosa-dosanya yang luar biasa itu karena dia membunuh Utsman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, tetapi saya tahu ya Allah bahwa kau tidak akan mengampuni aku. Seolah wajib, makin sebenarnya ada seorang. Mana ada doa ya Abdullah? Apa doa? Apa ini wahai hamba Allah? Faqala lahu. Orang dari mengatakan, orang dari Khawarij yang membunuh Utsman mengatakan, nazartu. Saya telah bernazar. Nazar. In qadartu ala Utsman an tuqimahu biyadi. An alqumahu biyadi. Saya bernazar. Apabila saya bertemu dengan Utsman, saya akan tempeling dia. Katanya orang tadi. Falamma qutila Utsman terbunuh. Wajah nas yusalluna alaihi, dan orang mensolati dia alaihi wa ala syariri, dan dia waktu di atas ranjang. Faltamasku keluatan, saya begitu tak lihat orang-orang tidak ada, saya datang dengan sembunyi-sembunyi, saya buka kafarnya tadi, saya tempeling Utsman itu. Pakaikan tuan wajhi Utsman pada mauti wa qamtu ala wajhi, saya bisa jadi maka tangan saya lumpuh. Waktu saya telah menempeleng Utsman, tangan saya lumpuh, tidak bisa bergerak lagi. Lihat, tidak bisa bergerak lagi. Aisyullah, sahabat Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh Utsman. Ini Allah SWT telah membalas. Tangannya telah lumpuh karena dia menempeleng Utsman. Bagaimana yang membunuh Utsman? Kama dhannukum biman salla sayfa wa qatala Utsman. Bagaimana yang menghanuskan pedangnya kemudian membunuh Utsman? Ini orang menempeleng Utsman sudah mati. Allah SWT telah memberikan kepadanya yaitu iqab, balasan, yaitu dia lumpuh tangannya. Apalagi orang yang membunuh dia. Qatalahumullah. Mereka telah membunuh Utsman. Mudah-mudahan Allah SWT membunuh mereka. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Saya tutup di sini dulu, insyaallah minggu depan kita akan membicarakan tentang Khalifatul Rasyid, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saya tutup dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.